Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Apa itu perbandingan trigonometri? Nanti kita akan kulas beberapa contoh juga. Dan ini adalah yang sudah kita ketahui bahwa kemarin kita sudah mengetahui tentang sudut, radian, juga bahkan kita sudah mengetahui tentang kuadran. Oke. Ini adalah sudut yang kita mulai dari kanan dan kemudian berakhir di sini ya, 180 derajat. Dan di sini adalah sudut 0 derajat. Kita mulai dari kanan dan berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita sudah berada di 180 derajat, maka istilahnya kita mendapatkan 3,4 radian. Kita tahu 3,4 titik-titik ini masih panjang, ya. Kita tahu bahwa radian adalah, ya, ini adalah radian, ya, dimana busurnya sama dengan jari-jari, ya. Busur itu sama dengan jari-jari, ya, sama dengan 1, sama, ya. Karena itu kalau kita sudah berjalan sampai dengan 180 derajat, Anda bisa buktikan bahwa sudah mendapatkan 3,14 radian. Dan 3,14 radian ini yang lazimnya kita sebut dengan pi, ya, simbolnya demikian. Nah, oleh karena itu kalau 90 derajat, kalau ditanya berapa pi, ya, adalah setengah pi. Kalau misalkan ada 60 derajat, itu sama dengan berapa radian, ya. Kita tahu bahwa 60 dibagi 180 dikali 3,14 gitu, ya. Itu pasti mendapatkan nanti rad, ya, radian, ya. Ini, ya, jadi cara mencarinya adalah demikian, ya. 90 ini berarti 90 per 180, dan itu setengah, ya. Dan ini kalau misalkan kita ganti dengan 3,14, berarti tinggal mengalihkan saja, kan, gitu. Dan satuannya menjadi radian, gitu kan. Karena itu 60 derajat itu adalah 3,14 dikali 60 per 180, dapatlah di sini. Oke, ya. Nah, untuk diketahui bahwa 1 radian, ya, kemarin itu adalah berapa? 57, berapa, ya? Berarti 180 dibagi 3,14 titik-titik, ini banyak, ya. Nah, maka didapatkan 1 radian adalah 57, sekian. Nah, kalau seandainya 1 derajat itu berapa radian, begitu, ya. Maka dibalik saja, 3,14 dibagi 180 derajat, maka didapatkan oleh 0,0 sekian, begitu, ya, atau 17 sabra. Kalian bisa hitung. Karena koma-komanya itu adalah kita ambil 2 koma di belakang, 2 angka di belakang koma saja. Nah, ini adalah sudut. Kita mulai dari sebelah sini sampai di sini mendapatkan 3,14 radian, ya, atau pi, begitu, ya. Nah, hitungannya adalah perbandingan yang seperti ini, ya. Bila ditanyakan rad, maka demikian. Oke, ya. Atau kalian bisa ini, ya, kalian ini 5,7 tadi itu kalau seandainya berapa 2 rad, ya, tinggal mengalihkan saja. Kalau 1 rad itu 57, sekian, maka kalau 2 dikalikan saja, 2 dikali 5,7 gitu, ya. Nah, ini adalah patokannya, ya. 180 adalah 3,14 dan disebut dengan pi, tergantung yang ditanya. Oke, itu adalah berhubungan dengan
sudut dan radian. Selanjutnya kita kemarin sudah mengetahui tentang kuadran. Di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, ya, di sini kuadran ketiga. Dan di sini adalah kuadran keempat. Nah, yang saya ingin kita kenalkan adalah harga sin, cos, dan tangen. Ya, kita sudah tahu, kita ulangi ya. Kita tahu bahwa sin itu adalah depan dibagi miring, cos adalah samping dibagi miring, ya. Sementara tangen adalah depan dibagi samping, ya. Atau demi, sami, desa, gitu ya, untuk mempermudah saja. Nah, jika suatu garis, ya, membentuk sudutnya demikian, ini misalkan 45, maka kita bisa cari ini harganya berapa, ya, dan ini harganya berapa, ya, ini harganya berapa. Oke, demikian juga kalau sebelah sini, misalkan ini, ya, begini. Ini sudutnya dari sini sampai dengan ke sini, ini misalkan 150 derajat. Maka berapa ini tingginya? Yang depannya ini berapa? Yang sampingnya ini berapa? Ini bisa dicari dengan rumusan yang ini, ya. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Yang saya akan kenalkan ini, misalkan ini berarti kalau ini sudutnya, berarti ini adalah depan dan ini adalah miringnya, gitu ya. Misalkan miringnya kita ambil 5, ya, jari-jarinya 5, maka di sini juga 5. Maka untuk harga sinnya yang untuk kuadran 1, ya, sin itu depannya adalah Y per 5. Ya, ini sinnya adalah Y per 5. Kemudian Y-nya adalah positif atau negatif, ya, adalah positif. Maka Y ininya 5 juga positif. Maka harga sinnya pasti positif. Oke, sekarang yang cos, ya, cos alfa, ya, itu berarti miring di samping dibagi miring. Sampingnya adalah X, kemudian dibagi 5 miringnya tetap. Maka X-nya adalah positif, ini dibagi positif, maka hasilnya adalah positif juga. Sekarang tangen. Tangen adalah depan Y dibagi samping X. Ini positif, di sini positif, maka ini adalah hasilnya positif. Nah, kita bisa identifikasi bahwa di kuadran 1 ini semua, ya, harga cos, sin, cos, dan tangen adalah positif. Maka sini kalau dalam istilahnya lah semuanya positif. Oke. Sekarang yang di sini, ya, ini adalah sudutnya. Maka ini adalah depan dan ini adalah samping dan ini miring. Sekarang kita hitung di sini. Sin adalah tadi itu adalah depan dibagi miring, ya. Depannya adalah positif, kan ke atas, ya. Ke atas Y-nya itu, maka positif. Dibagi miringnya juga positif, maka di sini juga positif. Sin-nya adalah positif. Cos-nya adalah samping. Samping ini ke kiri, ya. X-nya itu ke kiri, ya. Ini adalah samping X, ya, dibagi miring atau R, ya, 5. Ini negatif, maka negatif dibagi positif hasilnya pasti negatif. Maka harga cos yang berada di kuadran 2 adalah negatif. Demikian juga tangen, kita bisa cek X per Y. X-nya adalah negatif, Y-nya ke atas positif, maka hasilnya adalah positif. Nah,
Mana yang positif di sini adalah ini saja. Maka di kuadran kedua nilainya adalah sin positif, ya. Yang lainnya adalah negatif. Jadi yang positif saja adalah sin saja. Tangen dan cos harganya negatif. Sekarang yang ini kita cek ya. Harga sin. Sin adalah kita tahu adalah depan dibagi miring. Depannya kalau seandainya ini berarti kita tarik harga ke sini saja begitu. Nah, ya sama dengan ini. Maka ini adalah depan. Sudutnya kita ambil ini, ya. Walaupun ini adalah 180 ditambah sekian, ya. Maka ini adalah depannya, sudut lancipnya yang kita ambil, ya. Maka depan dibagi miring. Miring sudah pasti positif, ya. Sehingga didapatkan depannya adalah ke sini. Depannya turun ya. Depannya Y-nya negatif, ya, dibagi positif. Maka hasilnya adalah negatif. Cosnya adalah samping dibagi miring, ya. Sampingnya adalah X itu negatif karena ke kiri, dan kemudian jari-jarinya pasti positif. Karena itu hasilnya negatif dibagi positif adalah negatif. Oke, sekarang tangan, ya. Tangan adalah depan dibagi miring, depan dibagi samping. Depannya ini adalah negatif dibagi sampingnya adalah karena ke kiri miring. Maka didapatkan negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, di kuadran ketiga ini yang positif adalah tangannya, ya. Tangannya positif. Oke. Sekarang yang di kuadran keempat, ya. Kita ambil saja sudutnya bebas, bisa ke sini. Pokoknya dia sudah berada di kuadran keempat. Sudutnya ini ya panjang ya, sudutnya dari sini sampai dengan 180 lewat 270 lewat terus ditambah sekian. Maka yang diambil sudutnya adalah ini untuk mencari harga perbandingan trigonometrinya. Nah, maka ini adalah depan, ini miring tetap, dan ini adalah samping. Oke, kita cek untuk yang positif yang mana. Sin dulu. Sin adalah depan dibagi miring. Depannya ini ya. Y negatif karena dia turun. Ya, maka depannya adalah negatif, miringnya positif. Maka hasilnya adalah negatif karena negatif dibagi positif adalah negatif. Sekarang yang tangan, yang cos dulu. Cos sama dengan samping dibagi miring. Sampingnya adalah ini. Ya. Sampingnya adalah ini, positif. Sampingnya adalah positif, kemudian miringnya positif. Maka cosnya adalah samping dibagi miring, hasilnya adalah positif. Sekarang yang tangan, tangan maaf di sini ya. Tangan adalah depan dibagi samping. Depannya adalah negatif ke bawah, sampingnya adalah positif. Ya. Depannya adalah negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, jadi yang kuadran keempat yang positifnya adalah yang cos, ya gitu ya. Nah, ingat ya, ini yang positifnya semua, ini yang positifnya adalah sin kuadran kedua, ini yang positifnya tangan, ini yang positifnya adalah cos. Oke, ini di sini saya kenalkan beberapa sudut-sudut istimewa yang perlu kalian ketahui ya, harga-harganya, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah harga-harganya, ya. Karena itu di sini tadi itu walaupun ini kita ambil misalkan sudut yang istimewa ya, 0, 30, 45, 60, begitu ya, yang seperti ini, ya, yang ada di sini. Maka semuanya harganya positif ya, semuanya positif ya, baik itu cos, tangan ataupun ya cos, sin ataupun tangan, semuanya positif ya. Tadi sudah kita hitung, ini hasilnya semuanya positif. Sekarang yang di sini, yang di kuadran kedua, kita ambil sudut-sudut istimewanya. Tadi yang
positif adalah yang mana? Yang positif adalah yang sin, ya. Yang positifnya adalah yang sin. Maka yang lainnya adalah negatif, ya. Oke, ini ya. Ya. 120 karena ini tadi tuh ya. Nah, ini kan gini. Ini kan 120, berarti gini. 120, 180 ditambah lagi dengan 30, 40, nah misalkan gitu ya, ditambah lagi 40. Nah, maka yang dihitung adalah di sini tuh, untuk menghitungnya tuh. Nah, ini ibaratnya ya. Nah, karena itu harganya ini positif. Ini adalah negatif. Gitu ya. Ingat ya, nanti kita sudut-sudut yang berkesesuaian ya, tapi untuk menghitung ya, di sini nanti harganya adalah sinnya adalah positif, dan kemudian yang costnya semuanya negatif. Ini ya, saya warna merah. Nah, ini semuanya positif ya, positif ya. Terus kemudian costnya semuanya negatif ya. Ini tangannya negatif, tadi kita sudah itu kan. Jadi di sini adalah yang positif adalah cuman yang sin saja. Itu. Sekarang yang ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga, tadi yang positif yang mana? Ya, kita lihat positifnya adalah yang tangan. Ini positif, positif, positif. Ya. Ini negatif, negatif, negatif. Oke. Sekarang yang kuadran keempat, ya di sini yang tangan. Ini kuadran keempat yang positifnya adalah yang cost, yang lainnya negatif. Ya. Ini yang positif. Semuanya ya. Nah, jadi tadi sudah kita buktikan bahwa perbandingan-perbandingan trigonometri yang berada pada kuadran ada ciri khas tertentu. Gitu ya. Oke, ini adalah kuadran yang berhubungan dengan nilai sin, nilai cos, dan nilai tangannya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang contohnya. Ya. Ini misalkan kita didapatkan ini R sama dengan 10 ya, misalkan ya. Maka kita tinggal diminta untuk mencari harga ini berapa begitu, dan ini harganya berapa begitu jika R-nya sama dengan 10 dan sudutnya ini 60 derajat gitu ya. Maka kita bisa cari dengan rumusan, kalau yang depan adalah sin ya, kalau yang depan adalah pakai sin 60 itu sama dengan depan dibagi miring. Oke ya, depannya kita cari Y, anggaplah ya. Kemudian miringnya adalah 10. Ya. Sin 60 berapa? Kita lihat. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ini sudut istimewa ya. Ingat. Ini 10, N0, 30, 45, 60, 90, ini sudut-sudut istimewa yang harga-harganya kalian harus hafal. Lihat, ini adalah kebalikan. Ini 0, di sini 0. Ini setengah, di sini setengah ya. Jadi dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 atau 1. Di sini setengah akar 4 atau 1, kebalikan dari ini ya. Kalau misalkan ini setengah, di sini setengah akar 3 gitu ya. Sehingga didapatkan sin 60 adalah berapa di situ? Setengah akar 3. Itu sama dengan depan atau Y dibagi 10, sehingga didapatkan 10 dikali setengah akar 3 jadi 5 akar 3. Nah itu ya, di depan adalah 5 akar 3. Sekarang yang samping maka kita mencari dengan cos ya. Cos 60 itu sama dengan samping dibagi miring, sama dengan X dibagi 10. Cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. Maka cos 60 setengah itu sama dengan X per 10 sama dengan
5 ya gitu ya. X-nya sama dengan 5. Jadi X-nya di sini sama dengan 5. Ini adalah 5 akar 13 gitu ya. Nah, ini dalam perhitungan mencari ya. Kalau yang di sini misalkan begini, ini 30 derajat, berapa yang di sini? Nah, ini adalah Y-nya sama dengan berapa, X-nya sama dengan berapa. Maka kita bisa cari, ini adalah depan, ini adalah samping ya. Sin 30 derajat itu sama dengan Y dibagi ini tadi itu berapa? Ini adalah sama dengan ini 10 ya, 10. Maka didapatkan sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Tetapi nanti ya, sin 30 setengah itu sama dengan Y per 10. Maka didapatkan Y-nya adalah sama dengan 5 ya. Y-nya ini adalah 5. Nah, sekarang yang X-nya berapa? Itu bisa dicari. Jadi cos 30 derajat itu sama dengan X per 10. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sama dengan X per 10 sama dengan ini kalikan berarti 5 akar 3. Ini X nya adalah 5 akar 3. Nah ya, ingat ya. Nah ini itu ya. Oke, ini adalah panjangnya adalah 5 akar 3. Nah, untuk mendapatkan ini berarti di sini karena di sini ke kiri, maka di sini harganya adalah X adalah min 5 akar 3. Gitu ya. Nah, atau di sini juga yang cos tadi itu adalah di sebelah sini minus. Maka kita tinggal ini kan jadi minus. Oke, ini kalau misalkan dalam koordinat yang berhubungan dengan kuadran. Ya, kuadran. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang kita sering dapatkan ketika kita mengetahui tentang kuadran, menghitung tentang kuadran yang ada hubungannya dengan sudut dan mencari perbandingannya, sin, cos, dan tangannya. Gitu ya. Oke, satu lagi kalau seandainya saya ambil di sini begini. Ya, ini yang kita ambil adalah ini ya, sudutnya ini. Walaupun dia berada di sini panjang gini ya sudutnya, tapi kita ambil sudut lancipnya dalam perhitungannya. Oke. Maka ini di sudutnya diketahui, anggaplah ini 60 misalkan, ini 10, maka bisa dicari ini berapa, ini berapa. Dengan rumusan yang ini, sin sama dengan demi, cos sama dengan sami. Oke, maka ini kita bisa dapatkan. Oke ya, ini adalah hitungan-hitungan, contoh-contoh dalam kuadran yang untuk mengetahui tentang panjang depan dan sampingnya. Karena miringnya biasanya R sudah diketahui. Kita coba yang terlepas seperti ini. Nah, ini saya anggapkan ini adalah sebuah sudut. Saya ambil di sini sudutnya adalah 30 derajat. Dan di sini kita dapatkan 10 cm. Maka kita bisa cari ini berapa, ini berapa. Gitu kan? Dengan apa? Ya, kalau seandainya yang diketahui itu adalah demi gitu. Nah, maka ini kalau yang dicari kalian mencari yang ini, maka depan itu pasti pakai sin. Alfa sama dengan depan dibagi miring.
Oke ya, miring. Sekarang miringnya sudah diketahui belum? Belum. Depannya belum. Maka jangan memakai ini dulu. Pakailah yang cos dulu ya. Ini karena sudah diketahui yang miring, maka pakai cos. Ya, kita mencari yang ini dulu gitu ya, yang miring dulu. Cos adalah samping dibagi miring ya. Karena itu kita bisa menganalisis soalnya mana yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah miring, samping, maka memakai yang cos dulu. Sampingnya berapa? 10, miringnya adalah R ya. Cosnya berapa? 30 derajat ya gitu ya. Cos 30 derajat sama dengan 10 dibagi R. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sama dengan 10 dibagi R. Maka R sama dengan 10 dibagi setengah akar 3. Gitu ya. Jadi berapa? Adalah 5 akar 3. 5 per akar 3. Nah ini adalah R-nya atau sampingnya. Kemudian kalau sampingnya sudah diketahui dan miringnya sudah diketahui, maka kalian bisa mendapatkan depannya. Gitu ya. Nah, memang masalah perbandingan ini yang terpenting adalah sudut yang diketahui. Terus kemudian mana yang sudah diketahui, ini adalah samping, ini depan, dan ini miring. Rumus yang dimanfaatkan adalah sin cos tangan itu. Hitung-hitungannya cosnya ini, kalau pada sudut istimewa ini harus dihafal. Ya. Kalau misalkan tidak dengan sudut istimewa, misalkan ini 40, 55, 70 bukan sudut istimewa yang ini, maka itu bisa dicari dengan bantuan kalkulator. Gitu. Nah, ini saya contohkan lagi. Misalkan ini. Ini sudutnya adalah 45. Dan di sini panjangnya adalah 5. Maka hitunglah ini berapa, ini berapa. Oke. Kalian bisa mencari dengan mana dulu? Yang sudah diketahui adalah sudut. Kalau sudut berarti ini jadi yang di depannya sudut, ini berarti jadi depan. Ya, ini adalah samping. Yang sudah diketahui berarti adalah sudut dan samping. Maka pakai cos dulu ya. Pakai cos dulu ya. Cos itu adalah samping dibagi miring ya. Cos 45 sama dengan sampingnya 5 dibagi miring ya, atau R gitu ya. Cos 45 sudut istimewa ya. Maka cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu sama dengan 5 dibagi miringnya. Maka miringnya adalah 5 dibagi setengah akar 2. Nah, ini adalah prinsipnya dalam perhitungannya. Nah, satu lagi, misalkan ini 60, maka yang depan ini, yang sampingnya ini, yang miringnya ini. Perbandingannya misalkan ini B A C begitu ya. Maka didapatkan ini sudutnya adalah A B C itu sama dengan 60 derajat gitu ya. Kita lihat yang diketahui sudutnya, maka sudut ini yang di tengah gitu ya. Kalau ini berarti misalkan ini A B C, maka segitiga ini adalah berada pada sudutnya adalah A C B. Yang C-nya ini ada menandain sudut. Gitu ya. Nah, demikian juga ini misalkan ini A B C, maka segitiga ini adalah segitiga yang mempunyai sudutnya di A C B juga ya. Yang ada sudutnya itu harus berada di tengahnya. Cara penulisannya. Gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan sin, cos, dan tangen sami demi desa. Ini
yang tadi yang pertama ya, maka ini kita bisa proyeksikan ke sini, dan di sini berarti sudutnya adalah 180 dikurang 335 berarti 45 ya, gitu. 45, maka bisa didapatkan harga ini berapa, ini berapa jika R-nya diketahui. Kalau R-nya tidak diketahui, di sini sudah diketahui, maka bisa dicari. Gitu ya. Nah, kemudian kedua, nah kalau mendapatkan seperti ini jangan kalian memanfaatkan ini sudut lansipnya. Dalam perhitungan masih tetap sudut yang diproyeksikan ke sumbu X, maka inilah yang kita cari. Memanfaatkan sudut ini ya, bukan sudut ini. Ya, 140, kalau ini ada 240 berarti ini 180, masih ada 60 derajat lagi di sininya. Yang kalian pakai adalah derajatnya adalah 60 derajat. Ya, gitu ya. Perhitungannya sama. Ya, sin itu adalah depan bagi miring. Kalau cos alfa adalah samping dibagi miring. Kalau tangen alfa adalah, tangan itu bisa ditulis tan, gitu ya, adalah depan dibagi samping. Ini demi, ini sami, ini desa. Ya, gitu ya. Mudah saja ya. Demi, sami, desa. Gitu ya. Nah, ini aplikasinya. Ini saya ambil dari sebuah soal ya. Ini misalkan diminta untuk membuat taman gitu ya. Nah, ini sudutnya kan bisa diketahui ini, dan panjang ini bisa dihitung. Tapi karena ini anggaplah ini sungai, maka tidak mungkin menghitung ke sana. Ini sudutnya bisa diketahui. Ini misalkan sudutnya 60 derajat. Ya. Ini bisa dihitung jalan, karena jalan ya. Jalannya misalkan 550 meter. Gitu ya. Misalkan jalannya itu 50 meter. Ya, ini 50 meter, maka bisa dicari. Kalau mau mencari berapa ini ya panjangnya, ini kita bisa mencari dengan ini adalah depannya. Pakai rumusan ini begini kan. Nah, begitu. Ya, kurang ke atas lagi. Nah, kita ambilkan seperti ini. Kita ini 60 derajat dan di sini 50. Maka di sini berapa? Maka pakai apa rumusannya? Pakai rumusan cos samping miring. Miringnya tidak diketahui, maka pakai tangen. Tangen alfa itu sama dengan depan dibagi samping ya. Tangannya berapa? 60 derajat ya. Tangan 60 derajat itu sama dengan depannya yang dicari X lah, anggaplah, kemudian ini 50, maka didapatkan harga X nya adalah 50 dikali tangan 60 derajat. Nah, kalau sudah diketahui berarti gampang di sininya ya, tinggal mengalihkan. Ya, berarti luas semuanya yang di biru ini berapa bisa kita cari. Ini adalah aplikasinya. Ya, aplikasi dalam menentukan luas yang diketahui sudut dan sisinya dengan aplikasi trigonometri. Oke ya. Oke, ini yang tadi ya, berarti kita bisa hitung ya, kita bisa hitung diminta tadi itu. Ini sudutnya bisa dihitung 60 derajat pakai busur. Kalau ini sungai tidak bisa, ini bisa dihitung 50 tadi, maka bisa dicari dengan tangan. Ya, mencari luas tanah untuk membuat bangunan anggaplah ya. Oke. Nah, ini aplikasi yang selanjutnya. Misalkan ya, ini diketahui di keker dipakai laser, ini sudutnya 30 derajat. Ini bisa dihitung dari sini. Ya. Ini anggaplah 500 meter. Berapa ini? Pakai rumusan apa?
pakai rumusan adalah ini belum diketahui, ini nih pakai tangan yang tadi. Tangan alfa sama dengan depan dibagi samping gitu ya. Maka didapatkanlah tingginya. Ini sudut istimewa yang kalian sudah tahu 30 derajat. Demikian juga tangga ya, mencari tinggi tangga. Ya. Oke, itu ya. Dan ini juga mencari tinggi tiang bendera. Coba kalian hitung berapa tinggi tiang benderanya. Ya, sudah diketahui sudutnya, sudah diketahui panjangnya. Anaknya ini panjangnya adalah 1,5 meter. Ya. Anaknya 1,5 meter. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Contoh soal di e-learning, tolong ingat ya. Nanti ini mudah-mudahan keluar pada latihan-latihan. Tinggal mencari harganya ya. Coba hitung-hitungannya seperti yang tadi, juga yang ini. Saya kira itu, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.